kita ulang lagi ya. Eh, Ternyata link yang di-share itu sama sama dengan ini juga link ini. Berarti nggak akan bentrok ya. Baru 7 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak ini? Waalaikumsalam. Ada, Pak. Oh Ada ada Pak, ya. ada Pak. Iya. Eh, Baik, sebelumnya kita belum pernah bertemu ya di pertemuan satu sama Bapak Ibnu, yang kedua kemarin libur. Baru kali ini, baru baru sekarang ya bisa ini. Eh, kita di sini grafika komputer ya, grafika komputer sampai jam 7. Untuk absen bisa langsung di LMS ya nanti. Sebentar. Hmm. Sebelumnya eh, saya perkenalan dulu ya, biar kenal. Baik, nama saya Dede Sodikin. Bisa panggil Dede ya. Dede bisa. Eh, saya sehari-hari di sini di ITTS juga. Kalau misalkan ada eh, perlu yang mau didiskusikan langsung bisa datang. Saya ruangannya di ruangan broadcast di atas, dan saya di Kominfo juga sebagai desain grafis dan animasi. Ya, baik, karena tadi ada kendala teknis. Sekarang udah hampir jam setengah 6 ya. Kita langsung aja mulai aja ya. Berarti karena kita belum pernah ketemu sebelumnya, saya coba mengulang dari awal dulu ya. Karena kemarin kan belum pertemuan dua harusnya ini. Tapi karena kemarin masih libur ya, dianggap libur. Saya buka dulu materinya. Dan ya, nampak ya. Kelihatan Pak. Oh iya. Baik, karena pertemuan awal mungkin tadinya saya mau langsung masuk ke praktek ya, biar biar lebih seru untuk editing pengenalan pengenalan dasar-dasarnya dulu. Tapi berhubung pertemuan awal, kita ulas saja sedikit tentang ini, tentang sekilas tentang grafika komputer atau desain grafis lah.
grafika komputer ini atau desain grafis itu, ini gambaran umumnya. Secara pengertian, grafika komputer adalah merupakan bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan manipulasi gambar atau visual secara digital. Jadi gambar digital ya. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah yang berupa grafika dua dimensi ya. Dua dimensi yang kemudian berkembang menjadi tiga dimensi. Karena di sini apa untuk saya dapat mengajar untuk grafika komputer berarti hanya seputar untuk gambar-gambar, manipulasi gambar, editing dan sebagainya ya. Berarti nggak masuk ke animasi dulu. Karena di sini nih ada dua dimensi, tiga dimensi gambar. Maksudnya ini juga bisa bisa animasi. Mungkin di semester selanjutnya saya ada juga untuk mengisi animasi tiga dimensi ya, pembuatan karakter dan animasi. Tapi kita harus tahu dasarnya dulu nih untuk gambarnya, gambarannya nanti kita eh, ke softwarenya. Dan untuk ini penjelasan singkatnya ini dulu. Nah, bagian-bagian dari grafika komputer itu yang pertama itu geometri ya. Geometri itu jadi mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang ya dari bentuknya apa itu apakah itu kubus atau bulatan atau apa semacamnya ya berbentuk geometri. Yang kedua itu animasi, mempelajari cara menggambarkan dan memanipulasi gerakan yang saya tadi jelaskan animasi itu. Animasi itu adalah gambar frame by frame yang digabungkan untuk eh, menghasilkan sebuah gerakan mau dari gambar disatukan atau dari editing nanti via komputer ya. Jadinya ya, apa gambar yang digabungkan itu hasilnya berbentuk video yang dinamakan animasi. Jadi animasi itu tergantung banyaknya frame per secondnya nanti. Semakin per detiknya gambarnya banyak, taruhlah kan ada yang namanya frame per second 25 per second, 30 per second, 60 per second, lebih lebih banyak gambar dalam tiap detiknya itu gerakannya makin lebih halus. Yang ketiga ini rendering. Rendering itu kalau di sini di grafika komputer tuh rendering mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya. Jadi kalau di grafika komputer itu rendering itu untuk menambahkan efek-efek cahaya di contoh di kalau kita menggunakan software ya sebutlah Photoshop ada tuh yang namanya filter atau filtering untuk menambahkan efek-efek rendering nah seperti ini. Tapi kalau misalkan di animasi rendering itu adalah eh, hasil akhir dari beberapa data atau dari beberapa gambar yang kita edit terus kita gabungkan supaya menghasilkan sebuah output berupa video itu namanya rendering kalau di animasi. Dan kalau di sini grafika itu untuk penambahan efek-efek cahaya ya. Eh, Citra ya. Nah, kalau citra di sini mempelajari cara pengambilan dan penyutingan gambar. Oh, ya ini seperti rendering yang dianimasi ya citra ini. Malah di sini citra namanya. Imaging. Berarti ini eh, apa bentuk akhir dari manipulasi atau editing nanti jadi gambar gambar yang dihasilkan.
Oke, next. Nah, format gambar dalam grafika komputer atau desain grafis itu ada dua format gambar ya di sini. Yang pertama itu vektor dan yang kedua adalah bitmap. Perbedaannya sangat ini ya, sangat jelas karena vektor itu adalah gambar yang dibuat ini ada penjelasannya nih. Gambar vektor adalah gambar yang menggunakan poligon untuk membuat gambar pada komputer grafis. Lokasi-lokasi pada vektor dinamakan control point atau node. Setiap posisi memiliki posisi yang pasti berdasarkan sumbu X dan Y. Nah, kalau di dua dimensi atau di gambar ya, gambar berupa desain grafis itu pasti sumbunya antara X dan Y. Beda nanti ceritanya kalau kita udah masuk ke penggambaran tiga dimensi atau menggunakan software tiga dimensi berarti nanti ada sumbunya ada tiga X, Y, dan Z. Nah, kalau di dua dimensi sumbunya hanya X dan Y berarti panjang kali tinggi, panjang kali tinggi doang. Lanjut, setiap alur vektor bisa ditambahkan atribut termasuk ketebalan garis, bentuk kurva, warna garis, dan warna isi. Contoh format gambar vektor itu SVG, atau ada yang tahu nggak vektor itu formatnya biasanya apa aja yang berbentuk vektor itu? Gambar vektor itu biasanya ada yang pernah menggunakan software mengolah gambar untuk gambar vektor atau bitmap, ada yang SPG pernah. bukan vektor. Itu vektor. SVG itu termasuknya vektor karena kalau misalkan di zoom digede digedein lagi itu nggak akan pecah kalau SVG itu. Kalau PNG termasuk vektor nggak, Pak? Kalau PNG justru masuknya ke bitmap karena PNG itu terbentuk dari beberapa pixel. Jadi bedanya vektor sama bitmap itu kalau vektor terbentuknya dari curve atau garis ya. Sedangkan kalau bitmap itu terbentuk dari apa bitmap itu terbentuk dari bitmap yang digabungkan. Jadi ada di gambar ada contoh nih, ada saya punya biar jelas ya antara bitmap dan vektor. Bedaannya nih sangat kelihatan. Kalau vektor nih, gambar vektor kita zoom sebesar apapun pasti nggak akan pecah. Beda sama bitmap. Karena bitmap itu terbentuk dari pixel-pixel yang disatukan. Contoh biar lebih paham lagi, kita loncat-loncat aja ya biar paham maksudnya masuk ke programnya langsung. Oh, ini hanya perkenalan dulu program-programnya ya. Belum masuk ke mendalami programnya untuk penjelasan awalnya dulu. Nah, ini contoh gambar vektor. Jadi gambar vektor itu karena terbentuk dari garis,
garis-garis gini. Jadi dalam satu kesatuan nih. Kalau kita zoom terus-terusan nggak akan pecah. Nah, ini sudah dalam programnya. Ini bentuknya file biji tadi ya. Vektor itu eh, extensionnya bisa bisa berupa SVG, terus AI, terus Corel Draw itu kan Corel juga vektor juga tuh. Nah, kalau di zoom kita lebih tajam lagi tetap gak akan pecah, cuman gede aja nanti jadi tambah gede. Beda kalau bitmap. Contoh kita ini berubah dulu jadi bitmap. Oh, salah. Ekspor jadi bitmap JPEG atau PNG bebas ya. Saya coba jadikan bitmap dulu karena ini masih berupa vektor. Vektor kalau kita klik ada masih ada garis-garisnya semua nih. Kita coba buka yang tadi. Kita coba buka di program Photoshop. Yang tadi di program Adobe Illustrator kan vektor ya. Ini yang JPEG-nya kita coba buka di Photoshop. Kita zoom lagi. Nah, nah kalau bitmap ini nih, kelihatan nggak pixelnya? Gradasi gitu ya, Pak. Iya. Jadi eh, contoh di foto gini. Kenapa foto kadang foto kita ada yang pecah, ada yang eh, ngeblur? Karena semakin sedikit pixelnya ini, berarti semakin pecah fotonya. Karena foto itu terbentuk dari beberapa gambar gini, gradasi ini. Nah, itu perbedaan bitmap dan vektor ini. Kalau kita zoom, nah kalau seperti ini nggak kelihatan pecah. Tapi kalau kita zoom terus-terusan, nah pasti berubah jadi pixel seperti ini. Terbentuknya dari kotak-kotak kotak-kotak gini semua. Apapun gambarnya, apapun desainnya itu, kalau berbentuk bentukannya eh, apa? Bentukannya bitmap berarti terbuat dari pixel seperti ini. Pasti akan pecah kalau diperbesar. Makanya kalau misalkan kita mau coba bikin desain untuk billboard atau untuk dipasang di media cetak, kita ngeditnya di ukuran gede dulu supaya nanti pas dikasih ke orang percetakannya itu nggak ada komplain. Karena biasanya ini gambarnya kekecilan, ini gambarnya pecah nanti kalau dicetak karena dicetaknya juga kan dalam ukuran besar, berarti nanti dikhawatirkan pecah, makanya harus harus dalam ukuran gede juga ngeditnya kalau untuk media cetak yang besar-besar. Tapi untuk keperluan di desktop atau keperluan di HP untuk wallpaper itu nggak harus gede-gede juga. Karena semakin gede, semakin banyak pixelnya seperti ini, semakin gede,
Oh, semakin gede ukurannya, filenya juga makin besar, makin berat ngeditnya, makin besar juga, butuh kapasitas besar juga untuk penyimpanan. Baik, sampai situ paham. Kita lanjut dulu, bentar lagi kita beresin dulu ini ya, karena mau maghrib. Nanti setelah maghrib kita masuk coba ke praktek dasar lah ya, untuk Photoshopnya, untuk manipulasi gambarnya. Kita lanjut yang tadi. Nah, media umum atau apa beberapa yang mungkin perlu pasti ketergantungan sekarang untuk apa desain grafis atau grafika komputer tuh ya antara lain nih antar muka pengguna eh antar muka pengguna ya contoh ya untuk tampilan website tampilan apa semuanya sekarang butuh yang namanya desain grafis itu. Yang kedua untuk peta ya untuk memetakan sebuah peta atau map itu desain grafis sangat sangat butuh sekali gitu untuk menentukan titik lokasi untuk memetakan sebuah lokasi supaya lebih gampang dilihat kesehatan atau di apa kedokteran ya kedokteran butuh juga sangat butuh tuh untuk organ-organ yang sulit dijangkau yang organ dalam kita bisa gambarkan untuk dengan menggunakan desain grafis. Yang keempat perancangan objek. Perancangan objek itu seperti ini arsitek ya arsitek ya sangat perlu sekali tuh untuk desain grafis membuat sebuah bangunan desain-desain bangunan seperti itu. Sistem multimedia ya udah pasti ini multimedia butuh butuh media cetak media periklanan sangat butuh sekali untuk presentasi juga nih grafik ya apa ini salah presentasi saintifik ya. Untuk apa lagi pemrosesan citra tadi yang dijelaskan untuk tampilan tampilan akhir gambar dan untuk simulasi ya, simulasinya itu apalagi sekarang simulasi eh, kebanyakan menggunakan desain grafis ya, simulasi pencoblosan simulasi eh, apa tutorial tutorial segala macam semuanya menggunakan desain grafis. Dampak positif dan negatifnya yaitu yang pertama ini dampak positif ya mempermudah untuk melakukan penjelasan terhadap sebuah konsep atau produk dalam bentuk visual ya. Yang kedua terdapat juga hiburan secara visual yang bervariatif seperti film, foto dan lain-lain. Ya penjelasannya seperti itulah. Untuk positif dan negatif bisa dilihat di sini juga karena itu udah sehari-hari kita temui juga di desain grafis. Karena waktunya juga bentar lagi ada. Kita masuk dulu ke sesi yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan terkait desain grafis, silakan.
Untuk softwarenya nanti ya eh, kita untuk software bitmapnya pengolah gambarnya eh, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop ya. Kalau untuk Adobe Photoshopnya sendiri eh, udah punya instalannya belum atau udah pada install belum di laptopnya? Atau mungkin pertemuan selanjutnya diusahakan udah nginstal semua ya, soalnya biar bisa ngikutin apa yang dipraktekkan nanti supaya bisa nanti. Oke, siapa aja ini? Biayanya berapa Pak untuk instalasi Adobe Pak? Ya, silakan. Aplikasinya harganya berapa Pak? Aplikasinya kalau saya sih downloadan dari Google juga banyak ya yang kalau saya masih pakai Krekan. Oke, Kalau di untuk Photoshopnya sendiri. versi Karena kalau versinya untuk versinya di sini kalau saya pakai yang 2024, kalau yang 2024 ini udah versi original ya kalau punya saya. Cuman saya tuh maksudnya kerekan tuh khawatirnya di teman-teman eh, berat gak nanti nginstal yang versi 2024-nya bisa nginstal dari versi versi tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2015 lah. Ada Photoshop CS atau apa sama aja. Atau Adobe Adobe CC bisa juga misal nanti kita samakan dulu. Kalau misalkan nggak berat, eh, misalnya di Adobe Adobe Photoshop 2024 ya. Biar sama semua nanti apa yang saya praktekkan untuk toolsnya. Sebetulnya toolsnya kebanyakan sama aja nih Photoshop dari versi sebelum-sebelumnya. Cuman kalau mau sama persis untuk apa yang dipraktekkan, terus nggak bingung lagi nyari-nyari posisi toolsnya di mana atau eh, agak beda biasanya kalau yang pertama buka terus yang mau ngikutin kadang suka bingung juga di mana tools itu kok nggak ada di sini. Kadang kebanyakan gitu. Soalnya beda versi itu bukan berarti nggak ada. Biasanya ada, cuman posisinya belum belum ditampilin lah atau posisinya berbeda. Tapi kebanyakan yang versi dari 20 ke atas itu emang sudah ada penambahan plugin-plugin lagi untuk efek-efeknya gitu. Jadi lebih enak. Pak, tanya lagi Pak. Ya, silakan. Saya pernah lihat videonya tuh Pak yang Adobe pakai AI yang dia bisa Ya, generate generate dari prompt. Itu Adobe Photoshop juga Pak? Apa bukan Pak? ya Photoshop itu tuh kurang tahu ya saya kalau misalkan yang free-nya ada nggak. Tapi kalau yang berbayarnya seperti ini ada di Photoshop. Ini saya juga menggunakan From itu ya. Nih, udah muncul di sini. Kalau yang 2024 nanti coba aja soalnya saya belum tahu kalau yang nggak berbayar ya. Karena kalau kalau ini kan berbayar. Kalau misalkan teman-teman udah nginstal ini yang 2024, terus otomatis nih akan ada ini From ini muncul. Ini yang namanya AI-nya ini. Ini khusus di 2024 ke atas. Eh, mun- ada muncul seperti ini. Contoh kita nih. eh, karena udah pertanyaannya ke sana ya. Tadinya belum mau ngejelasin ke sana, cuman karena pertanyaannya ke sana, kita coba praktekkan yang itu ya, biar lebih menarik lah. Contoh kita ambil foto apa ya? Foto. Nah, coba ini foto ini aja.
Kalau ada Photoshop pakai AI, kita lebih mudah nih. Contoh kita kerjanya kita tambahkan dulu nih. Kita tambahkan ke pinggir dan ke bawah. Contoh seperti ini contoh. Kalau pakai AI enaknya gini. Kalau cara cepatnya ya, karena ini kosong nih yang area ini nih. Kalau pakai AI kita blok di sini. Nah, kita blok. Cukup kita generate, nggak usah nulis-nulis juga promptnya kayak apa. Kita coba generate aja langsung, tinggal klik. Nanti si AI-nya ngebuatin sendiri ke pinggirnya itu kira-kira apa atau ke bawahnya kira-kira apa nih yang cocok dengan gambar ini. Nah, dibuatkan langsung sama AI itu pinggirnya. Ngeri, ngeri, ngeri. Ini yang kerekan, Pak. Apa yang berbayar, Ini Pak? yang ori, ini yang ori. Hmm. Tapi kalau mau explore atau nyoba, coba aja dulu nanti nginstal yang 2024, terus nyobain pakai, kan biasanya pakai Gmail login tuh, kadang suka ada free berapa gitu. Nah, coba kalau misalkan bisa ya berarti enak juga itu. Soalnya saya belum pernah nyoba yang itu, yang gratisan. Ini juga nyobanya langsung eh, yang berbayar ini. Nah, gitu. Contoh nih, biasanya ngilangin orang juga bisa kalau pakai AI itu. Kita coba ini. Kita coba. Buat dulu ya. Ini cara curangnya nih. Tapi maksudnya nanti teman-teman juga harus. Oh, tuh beda nih Jadi kebacanya kok seperti ini. Malah jadi rubah. Kok jadi gitu ya? Nah, jadi di generate ini ada tiga pilihan gitu tuh. Ada tiga pilihan. Nah, mau gini, mau gini, mau gini. Kebacanya jadi gitu. Terlalu kesulitan kayaknya AI-nya ngilangin ini. Tapi coba kalau yang ini bisa dihilangin nggak? diketik kali, Pak. Nggak diketik. Kalau kalau ngilangin gitu, AI-nya ngebaca cuman di blok itu berarti kepikiran AI-nya itu, oh dihilangin berarti. Nah, kepikiran AI-nya gitu. Belum diketik. Ya kalau kita punya imajinasi luas ya diketik lebih enak, lebih lebih ini. Contoh kita ketik nih, contoh di sini kita ketik kucing aja ya, gitu doang. Nah, langsung nggak dibuatin nih. Sama bayangannya juga nih ada ngerinya AI itu. Tuh ada tiga pilihan. Ngeri AI-nya itu. Nempel langsung. Itu menggunakan AI, tapi kita jangan jangan dulu ke sini lah. Ini terlalu terlalu jauh. Kita mending step by step dulu tahu. Kita udah mahir di AI, terus apalagi kita tahu dasar-dasarnya untuk editing, nah itu lebih mantap lagi tuh. Makanya kita nanti belajar dari dasar dulu untuk perkenalan tools-toolsnya ini, terus untuk fungsi-fungsinya semuanya, bidang kerjanya. Nantilah habis maghrib ya kita jelaskan masuk ke prakteknya. Oke, karena bentar lagi mau azan nih,
Kita istirahat dulu ya. Ya, Pak. Istirahat dulu. Apa? Iya, Pak. Iya, Baik, Pak. Pak. Ya, masuk lagi jam 6.20-an lah mungkin ya. 6.20-an. Oke, Oke, baik. Pak. Terima kasih semuanya. Kita lanjut nanti ya. Kita istirahat dulu ini. Saya mute dulu ininya. Semua udah ada lagi semua. Istirahatnya udah. Saya baru buka ini message-nya. Kalau pakai versi yang 2000. Iya, boleh aja pakai yang berarti kita samain aja ya mungkin ya nanti eh, minggu apa pertemuan selanjutnya kita gunakan Adobe Photoshop yang versi 2020 aja biar sama semua. Nanti saya install lagi yang 2020 biar gak bingung nanti teman-temannya. Kalau kalau absen, kalau saya sih absen di LMS mungkin ya, karena otomatis di LMS ketika link join sudah absen nanti di LMS. Karena saya juga baru pakai LMS ini saya coba tanya dulu apa perlu absen lagi atau enggak. Terus apa lagi nih ya? Oh, ada dua, temuan 3 dan 4. Saya coba dulu cek dulu. Di sini pertemuan 4 belum kayaknya pertemuan 4 baru ini pertemuan 3 yang sedang berlangsung. Oh, pertemuan 4 juga. Juga baru pakai nih LMS-nya. Di pertemuan 3 aja dulu ya, nanti pertemuan 4 saya tanyain dulu nanti. Izin, Pak, sekalian tanya hadiran, Pak. Boleh. Ya, Saya izin share screen boleh nggak sih, Pak? gimana? Saya izin share screen boleh, Pak? Oh iya, ya, silakan. Eh,
Saya izin nih Pak di LMS, mana LMS? Ah, iya nih LMS. Ini Pak, pertemuan pertama saya waktu itu telat datangnya Pak. Nah, saya mau klik-klik join itu udah abu-abu kayak gini nih Pak. Nah, Beres berarti ya perkuliahannya. iya udah nggak bisa itu Pak, berarti udah ditutup. Hmm. Sebelumnya Bapak sempat masih konfirmasi di grup, masih bisa diklik tuh, bisa saya buka. Nah, cuma saya nggak berikan feedback kalau ternyata linknya nggak bisa diklik gitu. Itu satu. Oh, Mm-mm. ya udah. Terus kemudian yang kedua, ternyata ini minim banget Pak waktunya. Boleh ini nggak Pak? Saya baru besoknya baru bisa download kan syarat kehadirannya itu Hmm. harus download ya. Saya udah download Hmm. gitu. Saya baru bisa downloadnya kan karena asinkronus ya. Jadi saya pikir masih masih bisa kali untuk besok-besoknya. Ternyata dikasih waktu cuma 15 menit doang nih Pak untuk bisa downloadnya gitu. Nah, karena saya telat satu dua, bahkan yang ketiga pun saya telat nih Pak. Itu kan karena batas joinnya 17.25, saya nyari-nyari linknya gitu. Nah, berdampaknya di sini nih Pak. Tuh, pertemuan satu saya dinyatakan tidak hadir. Nah, saya juga baru tahu pertemuan dua ada kuis ya Pak. Kedua itu bukan kuis ya, bukan kuis ini doang, download download materi, eh, nantinya yang download dianggap hadir. Hmm, iya. Jadi, Tapi aku udah download tapi hmm. tetap dianggap tidak hadir. Oh, seperti itu ya. Iya, minta tolong Pak Baik, kalau baik. misalnya bisa ada toleransi. Kemudian Ah, yang ketiga hari ini saya joinnya agak telat, tapi dianggapnya silang juga gitu gitu Pak. Ini ya pertemuan. udah, saya screenshot aja nanti ya. Saya ini dulu. Mana Mm-mm. tadi coba? Atau Oh, dikirim-kirim ini aja, kirim kirim ke grup Pak. WhatsApp, Gitu. ke Oh, grup oke. atau apa? Oke. Terima kasih Soalnya, Pak. ah, saya juga masih ini, masih belum begitu familiar sama LMS-nya. Ya, oke lah kalau untuk, udah tahu hadir kan, udah ada hadir, paling nanti konfirmasi aja. Karena untuk pertemuan satu dua juga, kalau satu kan saya belum hadir, yang satu juga bisa itu saya sampaikan. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, kita lanjut ya. Um, Bentar, saya belum baca lagi yang ini. Ada dua. Ya, di pertemuan tiga aja ya ini ya. Uh, Joinnya. Photopia sama foto editor online itu nggak bisa ya. Soalnya pasti beda fitur, beda beda fungsi juga. Harus menggunakan Photoshop. Ini ada yang nanya nih di Messengernya. Apa izin masuk Pak? Maaf. Nah, yang Iya, untuk sistem operasi Linux kan install Photoshop itu nggak bisa. Itu gimana Pak? Apa harus pindah ke OS Windows dulu? menggunakan Linux ya. Eh, di Linux nggak bisa. Paling ya paling untuk yang sekarang disamakan dulu untuk Photoshopnya, yang support Photoshop apa. Karena nanti di beberapa pertemuan prakteknya, sampai UIS, kalau sampai UAS, UTS ya, sampai UTS mungkin, memperdalam Photoshop dulu sebelum masuk ke memperdalam apa, eh, untuk di bitmap, pengolahan bitmap. Nanti setelah UTS masuk ke pengolahan, vektor. Berarti tadi dari materinya udah paham ya, untuk perbedaan bitmap dan vektornya.
Terus jenis-jenis file vektor apa aja, file bitmap apa aja yang tergolong ke bitmap. Biasanya itu JPEG kan, JPEG, PNG, Targa, pokoknya yang berbentuk pixel nantinya. Seperti foto lah, foto kalau di zoom pecah berarti itu masuknya kategori bitmap. Baik, kita masuk ke programnya langsung ya. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop 2024. Bidang area kerja Photoshop tuh, kalau yang pertama kali kita buka, awal-awal install itu, pasti nanti tampilannya seperti ini nih. Kalau udah kita buka, munculnya seperti ini. Bentar. Saya jelaskan dulu di sini, ini area menu bar. Area menu bar itu ya biasa kayak program-program yang lainnya. Ini isinya untuk eh, fungsi-fungsi editing semua ya. Maaf Pak, belum tampil Pak share screen-nya Pak. Oh iya lupa, tadi ketutup ya. Saya coba share lagi. Udah, udah tampil belum? Sudah Pak, sudah. Udah, oke. Kita lanjut ya. Ini pas pas pertama kita buka, pertama awal kita install, ini belum ada nih. Karena ini history-history yang kita buka tadi atau yang sebelumnya gambar-gambar yang kita edit di historinya pasti muncul di sini. Nah, Kak, pas awal-awal kita install ini belum ada, nggak akan ada ini. Paling yang ada ini nih, tampilan ini menu bar, menu option bar nih. Pilihannya ya seperti program-program pada umumnya, ada file, ada edit, ada image, mungkin beda-beda seperti beda-beda kesininya. Kalau program-program eh, yang biasanya itu, yang sama tuh kan kayak gini file, edit, Windows, help biasa. Nah, yang kesini kesininya beda nih. Ada image, ada layer, filter. Nah, di sini untuk efek-efek semua, tampilan Photoshopnya seperti ini. Nah, untuk memulai Photoshop itu kita butuh kanvas atau bidang kerja. Kalau kita ingin membuat brosur atau kita ingin mengedit sebuah foto atau apa, berarti kita butuh kanvasnya dulu untuk eh, bidang kerjanya, area kerja untuk alasnya ya. Eh, kita bisa create di sini nih, create. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini banyak pilihan ukuran ya yang sudah disediakan softwarenya sendiri. Ini ada ukuran standar ini eh, HD ya. Ada custom di sini. Nah, di sini juga sudah ada stok-stok ukuran. Kalau misalkan eh, mau buat ukuran untuk foto, nah 2x3, 4x6, ini udah disediakan ukurannya kalau kita nggak mau nge-create sendiri. Tapi kalau misalkan mau bikin sendiri ukurannya, kita bisa buat di sini secara custom. Ini kan satuannya inci. Biasanya kita Indonesia itu kan menggunakan sentimeter atau meter ya. Nah, untuk gambar ini sendiri biasanya menggunakan sentimeter. Satuannya kita ganti aja. Atau mau pixel di sini bisa pixel. Biasanya kan ukuran monitor tuh
1920 kali tingginya tuh 1080. Ini yang FHD ya ukurannya. Di sini juga orientasinya bisa kita rubah nih, mau portrait atau landscape. Ini berarti berdiri, udah ada gambarnya nih, panduannya. Atau mau datar nih, pilihannya bisa kita pilih di sini. Pixel. Untuk satuan resolusinya di sini biasanya standarnya tuh 300 resolusinya. Resolusi atau yang tadi saya sebut kerapatan pixelnya itu semakin besar di sininya resolusi ininya, maka gambarnya akan semakin tajam, semakin jelas karena kerapatan pixelnya lebih kecil, lebih dempet, 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 sehingga menghasilkan gambar yang bagus. Tapi biasanya semakin gede ininya, resolusi pixel ininya, makin berat nanti editingnya. Standarnya di 300 atau biasanya di 72 untuk yang low-nya, 72 atau 300. Bitnya kita gunakan ini standar aja di sini 8 bit. Color RGB ya, RGB di sini pakainya. RGB grayscale tuh nantinya hitam putih. Kalau pilih ini kita buat bidang kerja, apapun yang kita edit nanti hasilnya hitam putih nih. Nah, kalau CMYK ini, CMYK color ini biasanya untuk keperluan uh, percetakan supaya kalibrasinya pas untuk dicetak gitu. Jadi gini penjelasannya. Di di monitor komputer, di layar komputer itu menggunakan satuan RGB, colornya itu merah, hijau dan biru kan sini. Ini di semua komputer, di tampilan layar atau laptop atau apa, tampilan yang ditampilkan itu di layar itu menggunakan RGB. Tapi kalau untuk dipercetakan biasanya ini CMYK. Makanya kita kalau misalkan pergi ke tempat percetakan, kita ngasih gambar yang satuannya RGB ini, biasanya suka ada perubahan sedikit, tapi nggak terlalu banyak perubahan gambar sedikit, perubahan warna sedikit pas dicetak. Loh kok gambar merahnya jadi kurang tajam ya, atau gambar birunya kok jadi kurang tajam karena di percetakan itu menggunakan paduan 4 warna ini. Nah, di percetakan. Tapi kalau kita ngikutin ini aja standar RGB aja untuk layar monitor. Ke bawahnya oke, oke. Ikutin aja, tinggal create. Contoh kita buat yang ukuran tadi ini, create. Nah, setelah di create, muncul ini kanvasnya itu. Ini area kerjanya. Standarnya tuh nempel di sini nih. Kalau kita mau tempelin di sini, nah biar bisa full. Untuk shortcutnya sendiri, biar lebih mudah untuk zoom in, zoom outnya, scroll aja. Nih kalau di scroll pakai kontrol di keyboard, tekan kontrol, di scroll, gesernya kiri kanan, scroll bawah, scroll atas tuh hanya ke kiri dan ke kanan aja. Kalau scroll, tekan Alt di keyboard,
pasti zoom in zoom out. Nah, neken ALT ya. Kalau neken kontrol, gesernya ke kiri dan ke kanan aja. Nah, seperti itu. Ini bidang area kerjanya. Kalau mau ditarik, dilepasin dari atasnya tinggal tinggal di drag, klik, tahan, drag. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk bidang kerjanya. Semua gambar, semua semua desain yang kita edit pasti ada kampasnya di sini dan di keterangan di sini ini panel palet namanya ini panel apa parameternya di sini semua nanti. Nih ada properties di sini semua nanti parameternya. Semua yang kita edit parameternya di sini di layar ini. Coba kita masukkan untuk mengimport biasa bisa file import atau di sini di area ini nih, area belakang ini klik dua kali bisa import. Contoh kita masukkan gambar apa ya ini coba. Nah, setiap setiap yang kita import tuh masuk ke sini. Sebetulnya di sini tuh ada dua ada dua kampas nih. Ini satu. Kalau kita mau memisahkannya cukup kita tarik sini. Nah, jadi keluar. Di area tadi ini kan ini nih background masih masih tertuliskan background. Ini kampas namanya, kampas kampas untuk area kerja. Kita coba tarik ini gambar ini, kita drag masuk ke sini. Nah, yang layar tadi jadi dua layar nih. Karena yang pertama layar kanvas, yang kedua layar foto ini. Nah, itu di Photoshop itu nanti kalau misalkan kita numpuk-numpuk gambar di sini, tambah lagi eh, foto yang lain, tambah lagi gambar yang lain. Ini layarnya pasti nambah terus di sini. Itu ya. Nah, sekarang kita jelaskan satu-satu nih untuk toolsnya. Untuk tools ini, gimana kalau misalkan kita kebingungan nih, pas kita nginstal kok toolsnya nggak ada. Nah, contoh kita hilangkan dulu. Kalau misalkan nggak ada, kita pergi ke Windows di sini. Ini tinggal di checklist aja nih tools ini. Nah, seperti itu. Nanti muncul lagi, tinggal kita dekatkan ke pinggir sini, nempel otomatis. Itu untuk toolsnya. Gimana kalau yang lainnya untuk yang layar, untuk yang apa? Contoh kita ini, layarnya kita buang dulu. Ini buang dulu. Jadi kosong seperti ini. Sama aja seperti tadi nanti. Tinggal eh, kita klik-klik aja apa yang mau ditampilin nih di menu bar ini di Windows. Layar tadi. Nah, muncul lagi. Layar tadi path this
layar itu. Oke, sekarang kita coba jelaskan fungsi ini. Ini yang atas ini namanya move tool ya. Ini tuh akan kepake sekali untuk eh, mengedit karena ini untuk transformasi di bidang kerjanya ya. Untuk menggeser klik-klik ini kita bisa klik tahan, klik di drag menggunakan ini. Geser, geser, zoom in, zoom out-nya. Jangan lupa untuk tekan Alt. Nah, seperti itu. Di sini, ini masing-masing ini untuk menyeleksi. Ada rectangle tool, elite market tool. Nah, ini tuh untuk seleksi semua. Ini juga untuk menyeleksi. Ini juga untuk menyeleksi foto beda-beda fungsi, apa beda-beda nama ini. Tapi eh, kebanyakan ini untuk menyeleksi dengan caranya masing-masing. Contoh ini, ya, rectangle ini kita coba seleksi ini. Nah, kita bisa menyeleksi menggunakan ini. Tapi ya bentuknya rectangle seperti ini. Coba kita drag. Nah, setelah diseleksi, bisa kita potong. Itu fungsi yang ini. Kalau yang ini, sama aja nih. Untuk menyeleksi, ngedragnya, kalau hasil seleksi, terus kita drag nggak bisa. Karena yang ke dragnya hanya seleksinya aja. Kecuali kita balik lagi ke sini. Nah, di drag baru bisa. Ini di layer ini, hasil yang kita seleksi, bisa kita duplikat dengan cara shortcutnya lebih gampang lagi nih. Ctrl J. Nah, nambah satu lagi layernya jadi layer 2 nih. Yang diseleksi tadi kita tekan Ctrl J, maka akan menduplikat area terseleksinya aja nih. Contoh kita hilangkan dulu karena ini di sini ada gambar mata di pinggir-pinggir ini. Itu fungsinya untuk eh, menghide ya. Area yang tidak kita perlu bisa di hide. Nah, itu fungsi seleksi. Ini juga sama, bisa kita seleksi dulu di sini. Ctrl J, atau kita hide dulu biar kelihatan deh. Objek ininya di hide, tapi kita tekannya di layar yang itu, kita Ctrl J, maka area yang terseleksi itu akan tercopy langsung. Ctrl J ya. Terus bagaimana cara menyeleksi orang? Nah, cara menyeleksi orang atau objek ada beberapa cara nih. Kita coba menggunakan ini. Klik tahan ya di sini, maka akan muncul beberapa pilihan nih. Nah, kalau ini karena ini berupa gambar bitmap ya, jadi kalau di zoom itu pecah karena fotonya tadinya pecah. Kita coba seleksi di sini orangnya. Kalau ini selection ini kita harus
klik tahan, terus kita ikutin ikutin objek yang mau kita seleksi. Pegel ya Nah, Pak. apa? Pegel kayak gitu berarti. Iya, pegel kalau yang ini. Tapi ini enak juga kalau misalkan kita mau menyeleksi area luas aja gitu, nggak ini. Ini fungsinya satu, seleksinya cuma seperti itu nih. Untuk kelihatan hasilnya, kita tinggal Ctrl J juga. Nah, kita drag seperti itu seleksi satu. Nih, seleksi ini lebih pegel lagi. Soalnya ini hanya ngebaca per garis-garis saja. Nah, kita klik. Sebelum kita klik lagi, ngikutin terus nih. Klik, klik. Jadi seperti ini nyudut-nyudut. Nah, beda-beda fungsi. Kita coba duplikat lagi, Ctrl J. Layarnya makin banyak ya. Ini hasil potongan tadi. Terus kita coba yang ini. Oh, kalau ini karena ada gambar magnetnya nih, secara otomatis dia ngikutin tuh area-area yang sekiranya bisa diseleksi ya, secara otomatis. Nah, ini agak lumayan, tapi kurang sempurna seperti yang kita inginkan ini. Harus benar-benar teliti berarti. Atau gambarnya harus benar-benar jelas dulu, nggak blur gini. Kita Ctrl J lagi, coba hasil seleksinya. Nah, oke, fungsi ini kita, yang ini coba saya, oh, kalau ini nyeleksinya seperti ini. Kalau yang ini nanti aja tingkat lanjutnya, kayak karena berhubungan dengan kayak menyeleksi untuk area yang sulit seperti rambut kan nggak mungkin kita satu-satu seleksi seperti ini rambut rambut ada berapa ribu helai kita harus seleksi satu-satu kayak gitu nggak mungkin ada tekniknya lagi kayak kita yang dasar-dasar dulu aja ya. Nah, kita ke seleksi yang lain ya. Nih objek selection yang tadi, kalau ini otomatis nih yang ini lebih enak nih. Tapi jangan lupa ya, setiap tool yang kita pakai itu kalau misalkan kok di sini beda, di tempat saya beda, bukan bukan beda itu berarti kita harus tekan apa tahan dulu agak tahan, nah baru muncul nih ada pilihannya. Oke, kita coba seleksi yang ini. Nah, kalau yang ini udah secara otomatis nih di 2024 itu belum kita seleksi juga udah ada tandanya seperti ini, kita tinggal klik langsung otomatis seleksi. Apalagi kalau misalkan gambarnya jelas ya. Coba deh saya nyari gambar yang jelas dulu. Logo aja gitu. Coba. Nah, coba kita hitamkan dulu aja belakangnya. Nah, seperti ini. Seleksi ini lebih enak tuh. Kalau objeknya jelas, kita langsung seleksi. Tapi kadang dia ngebaca karena backgroundnya biru tua, sedangkan area logonya ini juga ada yang biru tuanya. Dia nggak bisa seleksi juga tuh, dianggapnya background juga. Makanya untuk lebih mudah, cukup kita ikutin aja ininya di luar sini. Bentuknya ikutin.
Nah, seperti ini. Kita sambungkan, pas, dia nyeleksi sendiri nih. Kalau objeknya kelihatan jelas, gampang banget tuh nyeleksinya langsung. Ctrl J lagi, udah terseleksi nih, rapi. Itu seleksi objek ya. Nih, kalau yang quick seleksi, kita coba aja satu-satu biar biar tahu dulu ya. Itu karena di Photoshop itu ya kebanyakan menyeleksi objek. Oh, nih seleksi cepat, kita klik satu kali, dia menyeleksi langsung area-area yang mau kita seleksi. Nah, seperti itu. Sama aja tuh. Seleksi berarti beres. Yang ini, yang kedua. Kalau yang ketiga, magic. Magic seleksi berarti klik. Oh, sama seperti tadi. Tapi bedanya ini bisa langsung kita klik area yang dikira warnanya sama atau bentuknya sama, dia akan langsung secara otomatis menyeleksi objek tersebut. Nah, klik langsung menyeleksi. Karena ini gak sama, jadi seperti ini. Kalau ini bidang luar sama berarti oke. Selection tool. Oh, waktunya udah mau habis lagi. Hmm. Oke lah, mungkin sampai sini dulu ya. Berarti sampai apa? Magic selection tadi ya. Belum ke bawah ke bawahnya lagi, nanti saya temuan selanjutnya saya jelaskan dulu. Setelah itu baru kita praktekkan ke menyeleksi objek foto eh, dengan serapih mungkin ya. Gimana caranya menyeleksi objek foto atau menyatukan dua foto serapih mungkin. Tapi kita nanti biar tahu dulu dasar-dasarnya semua fungsinya ini, pengenalan fungsinya, baru kita masuk ke sana. Baik, untuk pertemuan kali ini apakah ada pertanyaan? Izin masuk ya Pak ya. Yang mengenai absensi itu yang barusan disampaikan oleh Pak Budi. Itu emang Hmm. berkendala juga Pak. Jadi kayak sekarang aja kan posisi Ya, gimana? Biasa Pak, Andi suka PHP Pak. Bentar lagi hilang orangnya disconnect. Oh, oh disconnect itu ya. Ya saya begitu deh, disconnect tiba-tiba. Pak ini kita versi 2024 ya, lebih enaknya ya installnya ya Pak. Iya, kalau kalau 2024 lebih enak tuh. Yang tadi aja seleksi belum diseleksi aja udah ada tanda yang bisa diseleksi itu langsung. Jadi eh, sepertinya ada penambahan-penambahan plugin lagi yang lebih mempermudah untuk desainer. Kalau misalkan speknya kuat gitu Pak, pada kuat teman-teman kuat lah pasti mungkin karena Photoshop tuh nggak terlalu ini juga nggak kayak program 3D. Kayak ada pertanyaan lagi nggak? Soalnya saya ini jam 7 sekarang tuh ada kelas lagi untuk yang 3D animasi. Udah jam 7 ya. Cukup Pak, cukup. Dari saya cukup Iya, Pak. iya baik. Terima kasih ya semuanya. Eh, Paling untuk absennya ya saya nanti di ini lagi eh, didiskusikan lagi. Bisa lah itu karena kebetulan saya juga belum belum terlalu ini, belum terlalu. Saya juga sambil sambil nanya-nanya untuk absensi selanjutnya.
terima kasih semuanya ya. Eh, kita tutup dulu karena ini juga penjelasan ini belum belum selesai tapi waktunya udah habis. Kita lanjut minggu depan. Baik, terima kasih. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.